mau dijelaskan gitu. Saya hanya akan menjelaskan itu kepada dua pihak, satu kepada Kapolri, yang kedua kepada Presiden. Nggak bisa ada orang memaksa saya dalam, seperti saya katakan ada orang berzina di sana, lalu saya bilang orangnya ini kan nggak boleh. Korupsi, Pak. Jadi saya tidak bisa dipaksa kalau urusan ini. Izin Pak, sebentar, interupsi Pak. Saya interupsi. Pak Jujur, monggo. Pak Beni, silakan, tapi yang poin aja langsung, karena kita habis ini akan bertanya sama Pak Mahfud terkait dengan tadi penyampaian hanya kepada Presiden dan kepada Kapolri. Kiranya mungkin kalau kita bikin tertutup, Pak Mahfud mau bicara, tidak begitu demikian. Saya mendukungnya begini, Pak Menko. Saya rasa Pak Menko pernah dari DPR. Di DPR ini kalau ditanya tidak ada hak apapun untuk menolak pertanyaan DPR, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum. Misalnya kasus sedang ditangkap oleh KPK, OTT KPK sedang diproses, atau di kepolisian juga sama. Tapi kalau di luar itu, pertanyaan Dewan wajib hukumnya untuk dijawab. Apalagi Pak Menko Polhukam sudah mengumumkan kepada publik bahwa ada jenderal yang mengundurkan diri. Ini kan mau kan begitu. Ini kan menimbulkan spekulasi macam-macam. Ya, oleh sebab itu Pak Menko melalui DPR dalam hal ini Komisi 3. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, kami memandang itulah yang disampaikan oleh Presiden. Dan kami sebagai lembaga perwakilan rakyat punya hak untuk menanyakan itu, untuk meminta Bapak Presiden supaya menyampaikan itu kepada publik secara terbuka. Jangan setengah-setengah. Kalau pintunya dibuka, mengapa Bapak tidak sampaikan langsung itu kepada Bapak Presiden supaya Presiden mengambil langkah? Tapi Bapak malah mengumumkan kepada publik. Nah, bagi kami ya ini baik juga, sehingga tidak salah Pak Menko. Kami bertanya dan Bapak harus menjawab itu. Kalau Bapak tidak mau jawab itu dalam ruang terbuka untuk publik, silakan. Komnas HAM, LPSK yang saya hormati, yang kami banggakan. Terima kasih atas kedatangannya, atas undangan DPR. DPR itu tidak diam, Pak Mahfud. Dari awal sudah bekerja, tapi kami bekerja itu dalam keheningan, dengan spirit penghormatan antar lembaga. Baik buruknya Polri adalah baik buruknya Komisi 3 juga, baik buruknya bangsa ini. Kita tidak genit dan kita tidak berusaha untuk membuat kegaduhan baru yang tidak penting. Nah, padahal baru 3 hari itu pimpinan Komisi 3, Pak Bambang Pacul, sudah mengatakan ada kejanggalan dari kasus ini. Ini coba kalau kita mau cerna ya, DPR itu diam atau tidak. Karena masanya reses, kita kata bersama-sama sebenarnya. Tapi ini baru satu saya. Begini aja, saudara, dari semua ini, saya tidak jawab satu persatu kenapa. Dari semua ini, kita menjadi sadar sekarang bahwa sebenarnya kalau perkara ini tidak diteriakin, itu hanya dua kemungkinannya. Satu, ini menjadi dark number, perkara yang tidak bisa dibuka, sehingga ditutup, itu sudah ada di dalam hukum. Tapi kemungkinan kedua, perkara stop karena ini soal pelecehan dan yang melecehkan sudah mati, sedangkan ada membela diri, tutup perkara. Tapi kan kita dan skenario berjalan ke situ sampai tanggal 8 Agustus. Sampai 8 Agustus. Ikut pada pengakuan Barada, ikut pada skenario. Saya tidak percaya. Sejak kapan? Tadi dari PKB tanya, sejak kapan si Pak Mahfud punya PN? Sejak tanggal 13 itu saya bicara dari Madinah itu.
Saya melihat di semua YouTube kok baru LSM ya yang bicara nih, gimana semua baru berikutnya muncul, sesudah itu muncul, sudah itu saya pelak, Kompolnas juga masuk ke skenario itu, tapi tanggal 24 saya bilang balik, belok, skenarionya jangan itu, salah itu basis skenarionya, gitu. Dan kita berdiskusi terus dengan Polri dan Polri paham, oh iya gitu. Bahkan skenario pertama kan baru di SP3 beberapa hari lalu, sesudah Sambo mengaku lebih dari seminggu baru dicabut tuh perkara. Harusnya begitu Sambo mengaku tuh gugur dicabut langsung gitu. Nah karena skenario pertama tuh masih ada juga yang ingin mengawal di tingkat-tingkat tertentu itu. Oleh sebab itu saya bersyukur hari ini kita clear di DPR semuanya sama pandangan kita bahwa ini harus diperbaiki. Saudara, tadi ada yang bertanya, Pak Mahfud apa yang terjadi tanggal 8 sampai 10? Tuh, penembakan tanggal 8 kok diumumkan tanggal 11. Nah itu yang menyebabkan saya juga mengubah skenario. Apa yang terjadi? Saya tanya ke Komnas HAM, Pak apa Pak? Bapak milik saya sudah banyak. Itu yang terjadi di Jumat sampai Senin apa? Jawabnya cuma mengirim, saya tahu. Saat itu saya tanya ke Pak ini apa yang terjadi tanggal 8 sampai 11 ini kok tidak ada keterangan, kok langsung masuk ke tanggal 11. Apanya? Tanggal 10 sore, 8 sore, 9, 10, 11 apa itu yang terjadi? Nah, baru ketemu sekarang kan, ya, berdasar rangkuman video itu. Nah, dulu tidak ada, baru ini kan terbuka semua sesudah tanggal 8, sesudah Barada bilang saya membunuh atas perintah. Tadinya saya membunuh sendiri, sekarang atas perintah dan dia memberitahu siapa-siapa yang terlibat, besoknya tidak bisa ngelak ngaku. Lahirlah di situ bayi tersangka. Kalau nanti jadi dark number, perkara yang hilang, yang tidak diketahui pada akhirnya. Skenario kan begitu. Nah saudara sekalian, sebab itu saya mengucapkan terima kasih bahwa dipahami apa yang kami lakukan. Pak, soal Satgas 303 itu Pak, dan skema tentang skema tentang uang judi uang ini, itu saya betul-betul tidak tahu.